Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Habis sudah tetes terakhir. Ini deh. Nikmatnya kopi di tetes terakhir. Oke. Waktu yang lalu kita sudah sampai kepada kajian Allah Tunggal, yaitu season yang pertama, maka sekarang season atau seri yang kedua, ya. Seri yang kedua. Seri kedua. Kalau kemarin seri pertama sudah selesai. Aku jelaskan dulu kalau bisa dikatakan mazhab ya dalam Islam. Ini dalam kekristenan tuh terbagi menjadi gini. Kristen ya. Mazhabnya itu gampangnya aku bikin mazhab aja ya. Itu nanti terbagi menjadi begini. Mungkin ada juga bagian-bagian yang lain ya. Tapi secara besar itu terbagi menjadi begini. Ini ada yang namanya Lutheran ya. Lutheran ya. Ini ada yang namanya Calvinis. Ini ya. Lutheran, Calvinis. Ya, Calvinis ini gerbongnya dikomandain oleh John Calvin. Ya, maka disebut Calvinis. Kalau Lutheran ini Martin Luther. Tapi ada juga kekristenan itu sifatnya individu yang tidak tunduk terhadap ini, tidak tunduk terhadap ini. Jadi stylenya hampir sama seperti aku. Tidak menggadaikan keberagamaan itu dengan pemikiran orang lain. Cuman ya berapa persen seperti itu, hati-hati karena itu seperti ibarat ini loh. Kalau kamu sudah bisa menyetir mobil, ngapain kamu naik bis yang disetirin orang lain? Ini bebek kamu nyetir sendiri. Tapi kalau kamu belum bisa nyetir sendiri, ya kamu naik bis yang disetirin orang lain. Gitu aja. Jadi pilihan. Supaya kamu bisa setir sendiri, ya kamu belajar. Tuh, ya. Kamu belajar. Nah, dari sini aku belum dapatkan informasi. Yang aku dapatkan tuh dari sini tentang Yohanes yang kita bahas kemarin 10 ayat berapa ya? Ayat 30. Lupa aku, sebentar aku lihat dulu sini. 10:30 betul, 10:30 ya. Yang aku dan Bapak adalah satu. Apa komentar tentang aku mau kilas balik dulu ya. Apa komentar tentang John Calvin tentang ayat ini ya. John Calvin ini Tritunggal loh. Ini juga Tritunggal ini. Aku tapi belum tahu pendapat dia tentang ayat ini. Sementara John Calvin dulu ya. Maka aku baca begini pendapat dia. Supaya referensinya itu lebih komprehensif ya. Jadi semua data kita berusaha tampilkan sehingga dari situ kita lebih mempunyai pemahaman yang lengkap. Gini, John Calvin dalam bukunya, aku bahasa Inggrisku parah banget, Commentary on the Gospel According to John gitu ya. Gini, Commentary ya. Commentary on the Gospel according to John. Ya. Pendapatnya begini, aku bacakan aja. Orang-orang zaman dahulu menyalahgunakan ayat ini, maksudnya ayat ini ya. Ayat ini ya. Untuk membuktikan Kristus adalah dari zat yang sama dengan Bapa. Artinya Yesus itu Allah gitu ya. Padahal di sini sebenarnya tidak berbicara tentang persatuan dalam zat, tetapi tentang satu kesepakatan antara Dia dan Bapa. Begitu. Satu kesepakatan. Kalau aku kemarin
mengatakan di season pertama satu visi tentang sebuah pekerjaan, ya, tugas yang diamanatkan dari Bapa kepada Yesus. Nanti Yesus dibantu oleh Hawariun kalau dalam perspektif Islam, 12 murid dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu, ya. Kok di sini dia pakai satu kesepakatan. Jadi artinya John Calvin sekalipun, ya, tidak menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa Yesus itu Allah, tidak. Jadi kalau kamu sebagai, aku nggak tahu kamu pengikut mana. Kamu Calvinis atau Lutheran, ya. Aku Lutheran, aku belum dapat informasi, nanti kalau aku dapat informasi aku bagikan. Sementara Calvin seperti itu. Bahwa ini dulu sering disalahgunakan untuk mengatakan Yesus itu Allah. Dianggap ini satu dalam zat, padahal tidak. John Calvin mengatakan satu kesepakatan. Kalau aku mengatakan kemarin satu visi dalam pekerjaan. Visi tentang pekerjaan. Visi, visioner, cara pandang yang sama, gitu, ya. Oke. Sekarang konsekuensinya bila dianggap satu zat itu berbahaya, ya. Kalau misalkan kalian tetap ngotot, ya nggak apa-apa, kalian ngotot di sini ya. Aku hapus ini ya. Kalian tetap ngotot lah, tetap ngotot. Yohanes 10:30 itu satu dalam zat. Kalian tetap ngotot gini, ya nggak apa-apa lah. Tapi ini konsekuensinya berbahaya loh. Konsekuensinya Anda harus benar-benar, ya, benar-benar namanya siap menanggung resiko. Aku sih hanya menawarkan gitu loh. Kalau memang maunya itu satu zat, padahal aku sudah jelaskan kemarin bukan zat tapi satu visi. Jadi Yesus itu tetap ya hamba Allah dan dia bukan Allah gitu ya. Tapi kalau teman-teman Tritunggal masih ngotot mau mengatakan itu satu zat, ya monggo saja. Cuman ada resiko yang harus ditanggung. Di mana resiko yang harus ditanggung? Ini kita bicarakan, ya. Dimulai dari Yohanes 17:11, ya. Kalian nukil ayat-ayatnya, kalian catat. Nanti buka di Injilmu. Kau harus punya Injil, ya, punya Bible, ya, punya Al-Quran supaya enak ngikuti. Karena aku ini kadang-kadang salah ngomong, salah kata, bahkan salah tulis. Lain yang tak omong, lain yang tak tulis. Karena kecepatan berpikirku itu lebih cepat daripada ngomong dan nulis. Gitu loh. Ya. Dimaklumi lah. Kadang-kadang aku juga sering gitu. Makanya kalian juga harus memperhatikan kalau salah kasih tahu mana salahnya. Tidak masalah. Karena aku kan bukan dewa kebenaran. bukan yang mesti benar. Manusia ya bisa salah ya, sering salah gitu. Oke, Yohanes 17:11. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Ngerti nggak kalian artinya kudus? Nanti kita urai kalau belum ngerti artinya kudus. Jangan ngomong kodas kudus, tapi artinya kudus nggak tahu. Balik ngomong roh kudus, artinya kudus juga nggak tahu. Kudus itu kados, bahasa Ibrani. Ini kalau kamu nggak sabar nunggu penjelasanku, cari di Google apa arti kudus. Ya. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, ini mengulang kemarin tentang Alfa Omega itu loh. Alfa Omega itu namanya Allah, tapi telah diberikan kepada Yesus. Makanya Yesus berani menggunakan nama gelar itu. Ya, ini sudah kita bahas kemarin. Jadi sudah kita lalui saja. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Lihat ini. Ya, di ayat ini. Supaya mereka, ya, supaya mereka menjadi, kemarin sudah aku jelaskan tentang ehad, satu, ya, sama seperti kita, ya. Tuh, kurang mantep ya apa tuh? Siapa mereka itu? Para murid, ya. Sekarang Yohanes 17:21-23. Sekarang Yohanes tetap di 17 ya. 21-23. Ya. Apa katanya? Supaya mereka semua menjadi satu. Menjadi satu. Satu lah. Mau nulis satu aja sama. Satu. Mereka
Ya, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti kita. Kita itu siapa? Yesus dan Bapa. Mereka itu siapa? Hawariun. Ya. Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Subhanallah. Kurang hebat gimana kata-kata sastranya ini? Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, ya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Sama teksnya, satu lagi. Supaya mereka menjadi satu lagi, ya. Oke, berikutnya, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ditekankan lagi, ada kata sempurna lagi, supaya mereka sempurna. Kurang hebat ya apa ini? Sempurna menjadi satu. Menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Coba, kata Yesus begitu. Supaya engkau mengasihi mereka seperti engkau mengasihi aku. Pertanyaannya, siapa di sini? Mereka. Ya. Ini adalah 12 murid. 12 Hawariun kalau kami bilang, ya. Hawariun, pengikut-pengikut setia. Murid, ya. Siapa di sini mereka? 12 murid. Ya. Siapa di sini supaya mereka sempurna? Ini subhanallah, sempurna menjadi satu. Menjadi satu. Menjadi satu lagi. Ya. 12 murid. Ya. Oke ya. Sudah clear di sini ya. Aku uraikan ya. Yohanes 10:30 ya. Satu zat, kalau memang dipertahankan menjadi satu zat, konsekuensinya berat ayat ini. Anda harus merubah dogma Anda. Harus taat, jangan standar ganda. Itulah. Kalau mau memang di sini digunakan satu zat, sehingga dengan ayat ini kalian berargumentasi bahwa Yesus adalah Allah, gitu. Ya, itu kan sebuah penafsiran. Padahal apakah bisa Allah ditafsir-tafsirkan? Itu nanti kita akan bicara lagi tentang bisakah Allah itu ditafsirkan, gitu. Maka jangan sesuatu melampaui yang Alkitab tidak katakan. Akhirnya ya kalau dalam perspektif Islam itu disebut mereka hanya menggunakan prasangka saja, ya. Jadi hanya berprasangka, padahal Alkitab sudah menjelaskan tanpa prasangka bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Nggak ada bilang Yesus itu Allah anak. Nggak ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah, gitu ya. Tapi di sinilah aku punya sebuah keterpanggilan untuk kalian taat terhadap Alkitab dan kalian menjadi mengerti bagaimana cara menghormati Yesus sebagaimana orang Islam menghormati Yesus. Jadi jangan kamu kira kami tidak menghormati Yesus, justru Islam lah yang menghormati Yesus. Gimana kok Islam bisa menghormati Yesus? Ya jelas lah. Cara menghormati itu memanggil seseorang sesuai dengan kapasitasnya. Kalau ada seorang gubernur, kamu panggil dia presiden, kepalamu bisa ditendangnya itu. Karena kamu menghina dia. Begitu juga kalau seorang presiden kau panggil gubernur, kepalamu juga bisa ditendangnya. Gitu loh. Jadi cara menghormati itu panggillah dia sesuai dengan apa sesungguhnya dia. Kami memanggil dengan kemuliaan yang diberikan Allah, karena kami diperintahkan untuk memuliakan Yesus yang kalian kenal sebagai Yesus dan kami kenal sebagai Kanjeng Nabi Isa. Itu adalah dia di antara sekian nabi-nabi yang dimuliakan oleh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah. Seperti yang tadi Yesus bilang, engkau mengasihi aku, ya Bapa, maka kasihilah mereka. Jadi supaya Bapa itu mengasihi mereka seperti Bapa mengasihi aku. Gitu. Jadi begitu, orang Islam itu sangat menghormati. Bahwa perbedaan kita, cara pandang terhadap Yesus berbeda, ya itu memang faktual. Tapi jangan bilang bahwa orang Islam tidak menghormati Yesus.
Gitu loh. Ini tidak ada di sini hina menghina, hujat menghujat itu sudahlah, jauhlah dari sini. Itu anak kecil bikin malu aja gitu. Untuk apa? Kita berbicara ilmu gitu. Jangan perbedaan itu membuka pintu untuk saling hujat. Itu nggak usah sekolah. Kalau yang hujat-hujat nggak usah sekolah. Ya, orang di terminal juga bisa, nggak perlu sekolah, nggak perlu pendidikan. Oke, sekarang aku kembali. Aku akan ngajak kepada kalian yang masih mengatakan bahwa ini adalah sebuah argumentasi bahwa Yesus itu adalah zat. Ya. Oke. Kalau memang satu dalam kata satu dalam Yohanes 10:30 ini dianggap sebagai satu zat, maka konsekuensinya ini juga harus satu zat. Nggak bisa nggak? Itu loh. Jangan standar ganda. Ini juga harus satu zat. Ini konsekuensi ini. Nggak apa-apa kalau kau mau, silakan. Tapi ada konsekuensi yang harus kalian tanggung. Ini juga harus satu zat. Nih. Akhirnya ada berapa Allah? Maka dia tidak akan menjadi Tritunggal, tapi dia akan menjadi 15 tunggal. Jadi ada 15 Allah tunggal. Dari mana angka 15 itu? Ya. Aku tulis di sini. Lihat. Hawariunnya berapa? Muridnya itu berapa? Ini 12. 12 murid. Ya. Perhatikan. Karena mereka ini mengarah ke murid. Yesusnya sendiri. Bapaknya sendiri. Roh Kudusnya sendiri. Satu. Kita jumlah. Ini 2 ya. 3, 4, 5. 5. Berarti 15 tunggal kealahan. Nih, yang harus kalian tanggung. 15 tunggal kealahan. Yang harus kalian tanggung kalau kalian tetap bertahan bahwa Yohanes 10 dan 30 itu berkata dalam perspektif satunya zat. Silakan pilih. Silakan. Mau pilih yang mana? Apakah seperti itu? Nggak apa-apa. Tapi aku hanya mau mengingatkan, memaparkan. Kalau kalian ngotot, ya konsekuensinya jangan ada lagi Allah Tritunggal, tapi Allah sudah menjadi 15 tunggal. Itu harus berani menanggung resiko. Tetapi kalau kalian ikut dengan penjelasanku kemarin bahwa satunya itu bukan satu zat, tetapi satu visi, ya. Visi tentang apa? Tentang pekerjaan. Tentang apa? Tentang tugas. Karena setiap rasul itu diberi tugas untuk menyampaikan kebenaran. Agar orang hidup pada suatu jalan yang disebut Shirathul Mustaqim. Jalan yang lurus. Itu tugasnya dari 124.000 para utusan Allah itu yang sudah aku jelaskan kemarin. Itu loh. Dia hanya menyembah kepada satu saja yang bernama Allah. Tidak ada main sulap-sulapan, inkarnasi. Itu kan pagan semua yang main sulap-sulapan. Yang hari ini delai terus menjadi tempe. Nanti tempe berubah lagi menjadi tempe goreng. Itu paradigma pagan, bos. Dulu. Makanya ya, aku jelaskan sekali lagi. Resikonya seperti ini. Kalau tetap mempertahankan ini, sedangkan Calvin sendiri, aku ulangi lagi, nggak bosan-bosan aku ulangi supaya tetap mancep dalam memorimu itu ya. Semoga bodoh-bodoh itu hilang ya, karena bagaimanapun dogma itu membodohkan gitu. Bukan, jangan terus sakit hati aku bilang bodoh, jangan. Nanti kamu nggak bisa berkembang. Ya. Bodoh itu maksudnya bagaimana orang membiarkan nalarnya itu mati, dibunuh oleh dogma. Itu loh kebodohan. Ketika manusia itu diberi nalar, itu artinya Allah suruh kita nalarmu itu pakai gitu loh. Lah kalau nalar nggak dipakai, ngapain Allah kasih kita nalar? Kalau binatang itu kan nalarnya tingkat rendah ya, karena dia tidak digunakan untuk berpikir. Ya binatang pokoknya dia lapar dia makan, nggak usah pakai baju, nggak usah pakai celana, dia minum dia haus. Ya begitu. Ya. Jadi kalian supaya tahu, jangan karena gini ya, aku orangnya orang jalanan, tidak terlalu pandai berbahasa basi. Bahasaku itu bahasa jalanan yang ngomong itu blak-blakan. Tapi bagaimanapun tidak ada satu niat pun untuk
mencela, menjatuhkan atau menyudutkan, tidak. Tidak. Pernah dalam suatu diskusi, supaya kalian tahu ya, sebelum aku tutup ini ya. Diskusi tentang Ehad, tentang Allah yang tunggal itu, di hadapanku ada dua Kristen. Yang satu Kristen perspektif Barat. Yang satu Kristen perspektif Timur. Aku tahu, meskipun mereka sama-sama Kristen, tapi pemahaman mereka tentang Tritunggal itu beda-beda loh. Jangan kamu anggap sama antara Kristen perspektif Barat dengan Kristen perspektif Timur. Meskipun sama-sama Kristennya, sama-sama konsep Allahnya Tritunggal, tapi cara mereka memahami Tritunggal itu beda-beda. Tetapi apakah aku dalam diskusi itu membenturkan perbedaan di antara mereka? Sebetulnya, kalaupun aku membenturkan, tinggal aku mengadu aja. Mana ini yang benar ini? Antara Kristen perspektif Barat sama Kristen perspektif Timur tentang Tritunggal. Tinggal aku adu saja kan. Tapi bagiku, meskipun itu sebetulnya sah dalam sebuah perdebatan, itu sah, tapi aku tidak mau ambil itu. Aku ambil yang lain. Biarkan semuanya mengalir menurut paradigma berpikir masing-masing. Gitu. Sebetulnya kalau aku mau mengambil keuntungan di antara perbedaan cara pandang mereka, itu bisa saja. Cuman aku tidak mau gitu loh. Kenapa? Aku ingin kita berbicara dalam konsep ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan yang dicari oleh nalar, oleh logika, oleh akal untuk mendapatkan kebenaran. Baru nanti kebenaran setelah didapatkan itu dijaga oleh hati. Begitu. Tidak ujuk-ujuk masuk ke hati. Hati itu tidak bisa membenarkan, tidak bisa memilih antara benar dan salah. Apapun kalau kamu suka, itu akhirnya dia tetap aja benar. Tapi apapun kalau kamu sudah benci, dia tetap aja salah. Itu hati, tidak bisa membedakan benar dan salah. Makanya disebutkan rasio akal ini. Disebut kalau ini orang bahasa kami Islam itu akli, ya. Itu akal. Itu artinya rasio itu bisa membedakan benar dan salah. Nah, fungsi membedakan itu akal, rasio. Lah kalau rasiomu mati, tiba-tiba masuk ke dalam hati, ya kamu sangat terbuka lebar untuk terjerat dalam dogma. Itu. Jadi kerangka berpikirnya seperti itu. Ya? Pergunakan akalmu, nalurimu. Makanya kalau dalam Islam itu syarat orang bisa beribadah itu dia sudah akil balik gitu loh. Jadi akalnya itu sudah balik. Dia sudah bisa membedakan ini batal, ini sah gitu. Kalau masih anak-anak itu belum disebut akil balik. Ya. Itu juga kembali ke kajian kita pertama. Ini ya, melanjutkan seri pertama maksudku. Ini seri kedua tentang 15 tunggal. Itu adalah sebuah konsekuensi yang harus ditanggung kalau teman-teman mempertahankan tentang Yohanes 10 dan 30 adalah kesatuan dalam zat. Pilihan ada di tangan Anda. Anda mengikuti yang mana, aku hanya memaparkan. Tapi sesuatu yang aku ingatkan kepada kalian, gunakan nalar dalam beragama. Oke? Maaf kalau ada salah kata, salah ucap, salah tulis. Sampai ketemu lagi ya. Ini sudah beranjak petang. Oke? Kapan-kapan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.